Penaklukan Persia, Pertempuran Qadisiyah bagian kedua. Hujan anak panah menerpa barisan depan pasukan Muslim. Persia mengerahkan ribuan pasukan pemanah dalam serangan pembuka. Pasukan Muslim pun membalas dengan mengerahkan pasukan pemanah. Untuk beberapa saat lamanya, pertempuran dimulai dengan saling serang dalam jarak jauh. Persia yang membawa lebih banyak pemanah berhasil menggeser mundur barisan depan pasukan Muslim. Rustum memerintahkan sayap kirinya bergerak melancarkan serangan. Pasukan gajah yang menjadi ujung tombak membuat unit kavaleri pasukan Muslim mengalami deorganisasi. Tanpa dukungan kavaleri, sayap kanan pasukan Muslim yang dipimpin Jarir bin Abdullah harus menghadapi serbuan Persia. Sayap kanan pasukan Muslim pun mulai tergeser mundur. Melihat progresivitas pasukannya, Rustum memerintahkan Jalinus memulai penyerangan. Persia benar-benar memanfaatkan gajah-gajah perang mereka. Pasukan penunggang gajah dengan leluasa menyerbu menggunakan panah dan lembing. Unit kavaleri pasukan Muslim tidak mampu berbuat banyak. Kuda-kuda mereka semakin tidak terkendali. Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan unit Asim bin Amr untuk melumpuhkan pasukan gajah. Ketika unit Asim bin Amr mulai menyerang pasukan gajah, Hamal bin Malik menggerakkan pasukannya menyerang infanteri Persia. Pasukan Muslim mulai berhasil membatasi pergerakan pasukan gajah. Unit-unit infanteri pun bergerak maju. Sementara itu, Asim bin Amr bersama unitnya berjibaku membatasi pergerakan pasukan gajah. Pasukan Persia yang berada di atas gajah-gajah perang menjadi target serangan unit Asim bin Amr. Mobilitas unit Asim bin Amr di sekitar pasukan gajah mulai mendapatkan hasilnya. Para penunggang gajah berjatuhan. Serangan tersebut mampu mengurangi agresivitas pasukan gajah. Namun, sebagian penunggang di atasnya masih mampu bertahan dengan tameng dan pelindung. Asim bin Amr bersama unitnya dengan perlindungan pasukan di belakang mendekati gajah-gajah perang dan memotong talinya. Serangan tersebut berhasil. Haudah berjatuhan beserta penunggangnya. Pasukan Persia penunggang gajah yang berjatuhan itu menjadi sasaran empuk unit Asim bin Amr. Serangan berlanjut ke gajah-gajah perang yang kini tanpa penunggang. Nasib gajah-gajah perang sekarang tidak jauh berbeda dengan penunggangnya. Bangkai-bangkai gajah berserakan di medan pertempuran. Sedangkan beberapa gajah perang yang tersisa dibawa mundur ke belakang pertahanan. Tersingkirnya pasukan gajah dari medan pertempuran membuka jalan bagi unit kavaleri pasukan Muslim. Melihat medan pertempuran yang mulai berpihak ke pasukannya, Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan serangan balik dengan kekuatan penuh. Menjelang sore, situasi medan pertempuran telah berpihak ke pasukan Muslim. Sa'ad memanfaatkan situasi dengan memerintahkan unit kavalerinya menyerang melingkar dari sayap kanan dan kiri. Serangan melingkar kavaleri yang dikenal sebagai taktik Karwafar ini berhasil mengepung pasukan Persia. Bahkan, unit-unit kavaleri Persia tidak mampu berbuat banyak untuk mendobrak kepungan pasukan Muslim. Pertempuran semakin brutal dan beberapa unit pasukan Muslim berhasil membuat celah mendekati posisi Rustum. Melihat unit-unit pasukan Muslim berada di dekatnya, Rustum terpaksa turun langsung ke medan pertempuran. Rustum berhasil mendesak mundur pasukan Muslim yang menerobos ke pertahanannya. Pertempuran hari pertama berakhir ketika matahari mulai tenggelam. Kedua belah pihak menderita korban yang cukup besar. Dalam dokumentasi sejarah Muslim, pertempuran pertama di Qadisiyah dikenal sebagai Yaumul Armah atau hari yang penuh kekacauan.